dari kelompok 1, saya Delani Marwao. Saya Yesi Sanjay Purnamaja. Saya Kristina Kadoto. Saya Elsa Claudia Berginting. Saya Ramadan Asim. Baik, di sini kami akan membuat tugas video di mana kami akan menjelaskan identitas adat Mandailing. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adat istiadat suku Mandailing, di mana suku Mandailing masih terikat dengan sistem kekeluargaan Dalihan Natolu. Dalihan Natolu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada Mora, keluarga dari ibu. Yang kedua itu ada Kahanggi, saudara semerga. Dan yang ketiga itu ada anak boru, keluarga dari ayah. Masyarakat adat Mandailing masih melakukan upacara adat seperti Harjo Siolaon. Harjo Siolaon ini bertujuan untuk memberkati suatu karya atau suatu kegiatan. Kegiatan tersebut bisa saja seperti membangun rumah, menanam padi di sawah, atau membuat karya seni. Kegiatan ini akan dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan. Suku Mandailing memiliki beberapa marga seperti Daulay, Rangkuti, Lubis, Hulungan, Siregar, Harahap, Nasution, dan Hasibuan, di mana marga-marga tersebut adalah marga-marga utama. Halo semuanya, saya akan menjelaskan kebiasaan orang suku Mandailing. Masyarakat Mandailing masih terjaga sistem sosial yang disebut Dalihan Natolu, yaitu saling menghormati antara Mora, Kahanggi, dan anak boru. Selain itu, mereka juga masih memegang tradisi gotong royong atau Marsia Dapari, terutama saat ada pesta adat atau membangun rumah. Nilai hormat kepada orang tua dan adat juga tetap dijaga, serta kebiasaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Upacara adat seperti pernikahan dan kematian pun masih dilakukan dengan cara tradisional hingga sekarang. Saya akan menjelaskan karya seni Mandailing. Nah, suku Mandailing punya tari tortor, tarian adat yang biasa ditampilkan saat pesta pernikahan atau penyambutan tamu. Ada juga musik tradisional Gordang Sambilan, yaitu 9 gendang besar yang dimainkan pada acara adat. Kemudian ada ulos Mandailing, kain tenun khas yang memiliki makna simbolik, dan umpasa atau ende-ende, yaitu pantun serta nyanyian berisi nasihat yang ada pesan moralnya. Pakaian adat Mandailing adalah pakaian tradisional yang berasal dari suku Mandailing di Sumatera Utara, Indonesia. Pakaian ini memiliki makna dan nilai budaya yang mendalam, serta dikenakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, upacara adat, dan ritual keagamaan. Pakaian adat Mandailing dikenal dengan keindahan dan keunikannya, dengan warna-warna cerah seperti merah, hijau, dan emas, serta motif-motif khas yang melambangkan kesopanan, kekuatan, dan kesuburan. Rumah adat Mandailing adalah rumah tradisional yang berasal dari suku Mandailing di Sumatera Utara, Indonesia, dengan arsitektur unik dan khas yang mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat Mandailing. Rumah ini memiliki bentuk panggung dengan atap curam dan panjang terbuat dari kayu dan bambu, struktur kokoh dengan tiang-tiang kayu besar dan tinggi, serta ornamen indah seperti ukiran kayu dan motif geometris. Rumah adat Mandailing tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Mandailing, melambangkan kekeluargaan, tradisi, dan kearifan lokal. Sebagai warisan budaya penting, rumah adat Mandailing perlu dilestarikan dan dilindungi untuk generasi mendatang. Baik, saya akan menjelaskan beberapa upacara adat yang berada di Batak Mandailing. Yang pertama yaitu upacara perkawinan atau Horja Siraon. Upacara perkawinan atau Horja Siraon ini adalah proses sakral yang melibatkan serangkaian tahapan adat dari lamaran hingga pesta pernikahan yang menekankan peran keluarga dan masyarakat. Selanjutnya adalah upacara kematian atau Horja Siluluton. Upacara kematian atau Horja Siluluton ini adalah istilah untuk upacara adat kematian pada suku Batak Mandailing yang bertujuan untuk menghormati jenazah dan membantu proses pemakaman. Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian upacara adat kematian yang dilaksanakan pada hari penguburan atau bisa juga ditunda ke hari lain, tergantung kemampuan keluarga.
Selanjutnya adalah upacara kerjasama atau Horja Siulan. Upacara kerjasama atau Horja Siulan ini adalah upacara adat Batak Mandailing yang dilakukan untuk memulai pekerjaan secara gotong royong seperti mendirikan rumah baru atau membuka sawah. Upacara ini merupakan bentuk kearifan lokal yang menunjukkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam menyelesaikan tugas bersama. Adapun beberapa makanan khas Batak Mandailing yaitu itak pol-pol, pakat, dan gulai ikan salai. Itak pol-pol adalah kue tradisional khas Mandailing, Sumatera Utara yang dibuat dengan cara dikepal sehingga meninggalkan bekas jari pada bentuknya. Selanjutnya adalah pakat. Pakat adalah makanan khas Mandailing yang terbuat dari rotan muda yang dibakar dan biasa disantap sebagai lalapan. Makanan ini sangat populer dan banyak dicari, terutama saat bulan Ramadan untuk buka puasa, karena makanan ini dipercaya dapat meningkatkan selera makan. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Mandailing. Apa sih itu suku Mandailing? Nah, suku Mandailing adalah salah satu subetnis Batak yang memiliki identitas, adat, dan bahasa tersendiri seperti bahasa Mandailing. Nah, di suku Mandailing ini juga memiliki beberapa marga, yakni yang pertama itu ada marga Nasution, Lubis, Rangkuti, Parinduri, Matondang, dan juga lain-lainnya. Jadi di masyarakat Mandailing ini juga dikenal dengan budaya gotong royong, sopan santun, dan juga memiliki nilai yang kuat dalam keislamannya. Terus ada juga sejarah terbentuknya suku Mandailing. Jadi asal-usul Mandailing ini diperkirakan berasal dari keturunan Batak yang ada di Toba, kemudian berpindah ke daerah selatan dan menetap di sekitar Padang Lawas dan Natal. Nama Mandailing sendiri ini juga diyakini berasal dari kata Mandala Holing atau berasal dari kata Sanskerta yang berarti daerah Holing atau kerajaan Holing, atau juga Mandahiling yang berarti tanah yang hilang. Kenapa disebut tanah yang hilang? Karena dulu banyak orang yang bermigrasi dari daerah lain. Terus juga pada abad ke-19 saat penyebaran agama Islam semakin kuat di wilayah itu, Mandailing juga berkembang menjadi masyarakat yang beradab, religius, dan juga berstruktur adat yang rapi. Kemudian pada masa kolonial Belanda, wilayah ini juga dijadikan bagian dari Afdeli, Mandailing, and Natal atau bagian administratif Mandailing dan Natal. Mandailing adalah sebuah wilayah adat dan budaya yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia, tepatnya di bagian selatan. Wilayah utamanya kini berada dalam Kabupaten Mandailing Natal atau yang disebut dengan Madinah dan sebagian di Tapanuli Selatan. Pusat kebudayaan Mandailing ini juga berada di daerah Penyabungan, Kota Nopan, Natal, dan juga Siborong-Borong bagian selatan. Mandailing ini juga dikenal sebagai tanah yang subur dengan pegunungan dan lembah yang indah serta menjadi penyebaran awal agama Islam di wilayah Batak bagian selatan. Oke, jadi di sini kelompok kami membuat mahkota Batak Mandailing. Jadi mahkota Batak Mandailing adalah hiasan kepala tradisional yang digunakan dalam upacara adat terutama oleh raja adat, pengantin, ataupun tokoh yang penting. Mahkota ini disebut dengan bulang-bulang atau tali bulang. Makna dan simbol dari mahkota ini adalah melambangkan kebesaran, kehormatan, dan martabat pemakaiannya, menunjukkan status sosial tinggi dalam adat Mandailing. Yang berarti yang berwarna kuning atau berwarna emas ini berarti kemuliaan dan kehormatan. Demikian video pembahasan kami tentang suku Batak Mandailing. Semoga bermanfaat.